Itu ada kamar barokah namanya. Oh, ini yang menarik. Kalau kita kelihatan muka ngotot apa-apa ya, istri gue juga nangis ya, gue juga mengeluarkan air mata di pinggir jalan tuh. Tiap pagi kita di sana karena beda 4 jam, jadi di sini menjelang siang kita video call. Habis sarapan pagi di sana sama istri pasti video call. Video Banyak call lagi kejadian menarik. Dan terus ya 28 hari. Cowok kan biasanya itu ya, ini logis aja. Soal laki-laki Ya. pasti untuk menyalurkan selama 28 hari itu bagaimana? Boleh. Boleh, halal kok. Pikir dilarang. Itu halal ibadah, tapi ada waktu-waktu yang memang dilarang. Ketika kita berikhram. Oke. Berikhram itu ada larangan-larangan, termasuk larangan-larangan berhubungan suami istri, gitu ya. Tapi nggak lama kok itu. Jadi proses waktu untuk puncak hajinya itu sekitar 3-4 hari kalau nggak salah. Dari kita mulai ikhram itu memang tidak boleh. Banyak larangan-larangan kan, termasuk memakai wangian dan sebagainya, membunuh binatang, ini daun-daun, mencobot tanaman dan sebagainya, berburu, termasuk yang paling besar adalah larangan yang paling tegas adalah berhubungan suami istri. Tapi Karena setelah takutnya banyak orang yang nggak tahan juga kan? iya, kalau itu harus ditahan, tapi kalau di luar itu bebas gitu loh. Itu bebas. Jadi setelah proses ikhram itu sendiri selesai, larangannya sudah boleh, baru boleh. Cuman yang sekamar misalnya berempat, itu kan ada sekamar berempat, ada bertiga, ada berdua. Yang berdua ini rata-rata pasti suami istri. Itu bebas. Kalau berdua enak aja, bebas. Yang berempat bebas gimana? Kapanpun dan apa gitu. Nah, kalau yang berempat itu kan laki-laki semua, suami semua. Nanti istri semua, berempat kamarnya. Jadi tidak bisa bebas dong. Nah, satu kamar suami semua. Iya, laki-laki semua. Oh, bukan pasang-pasangan. Bukan. Terus nggak boleh. Satu kamar lagi istri semua. Nah, terus gimana? Ketika misalnya ya namanya itu kebutuhan biologis ya, namanya wajar lah, orang sudah juga. Iya, dan ibadah itu membunuh 40 Yahudi kan. Gitu. Itu ada kamar barokah namanya. Oh, ini yang menarik. terus. Ada satu kamar yang disiapkan untuk urusan seperti itulah. Namanya jadi, kamar barokah. Waktu itu kita juga ketawa tuh. Kita dari travelnya dibilang bahwa kita sudah siapkan kamar barokah, jadi kalau memang ada yang berminat silakan mendaftar. Kita ketawa, bla bla bla. Ternyata begitu dibuka itu kamar pendaftarannya langsung ada 20 suami istri, 20 pasang yang langsung mendaftar, Fer. Gitu. Wih, gila banyak juga ya gitu. Ya iyalah, lu kan sekamar berdua, enak. Ini malah gue baru tahu kalau kita sendiri yang nanya pengen kayak gitu kan pasti kucing-kucingan, umpet-umpetan kan. Betul. Jadi pihak panitia mereka sudah tahu sebenarnya. Karena mungkin orang-orang tua enggak kali ya. Iya. Yang berangkat tua itu nggak dikasih tahu itu kali ya. Iya. Ini keren loh. Iya. Jadi dari travelnya sudah bilang gitu. Kalau ada yang berminat silakan daftar ke kita. Nanti setelah ini langsung daftar ke si A gitu. Ya udah pada daftar gitu. Pada daftar nanti gantian di kamar barokah itu. Lucu aja sih. Sebenarnya lihat mukanya nih. Iya. Mungkin kebayang nggak kalau begitu dari kamar terus ada yang ngantri kan, ada jamnya kan, diatur jamnya kayak lu masuk mau praktek dokter gitu, konsultasi. Halo. Ayo gimana? Ya kayak gitu. Itu sesuatu yang menurut gua yang ya sesuatu yang lucu, tapi ya nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. 28 hari. Iya, 28 hari. Itu bisa bahaya kalau nggak kan. Iya, kan bahaya gitu loh. Jadi itu yang lucu. Nah, kalau yang gua alamin sih kejadian gua di sana, gua lebih sensitif. Nah, ini nih. Gua lebih sensitif di sana. Tapi nggak lupa ingatan kan? Enggak, itu amnesia, jangan. Astagfirullah, bahaya. Gua waktu itu pernah ketemu pas itu umroh. Ini unik banget, orang tua sampai dia linglung, bro. Linglung. Kok bisa? Bingung ya, kayak bingung Mas gitu. itu gue tanya sama panitianya, dia bingung, kamar aja nggak tahu. Iya. Pak, kamar berapa? Linglung. Ini 28 hari, gue 10 hari umur ada bisa sampai 28 hari, bukan linglung. Wah, kalau gue sensitif, sama istri itu sensitif.
Sensitif cemburu. Iya kayak cemburu nggak jelas. Ngomel nggak jelas. Iya, maksudnya kok gue ngerasa ditinggal gitu. Gue ditinggalin, gue dicuekin. Kok lu mau berangkat ibadah, ninggalin gue di kamar. Ya gue berangkat ya, gue mau teman-teman. Lah gue jadi lebih sensitif aja. Padahal nggak ada apa-apa, nggak ada niat istri gue buat ninggalin gue. Karena memang kan di sana sholatnya pisah, Fer. Padahal lu lebih tua, harusnya ngomong lo ya. Iya, sholatnya kan pisah. Laki-laki memang pisah pintunya sama perempuan kan. Tempat softnya juga agak jauh gitu loh. Apalagi waktu di Madinah kan. Oh ya, Madinah kan nggak boleh. Iya, nggak boleh. Itu kalau si di Mekah di Masjidil Haram masih bisa, tapi nggak bisa campur memang. Pasti diusir sama askarnya. Gitu. Nah, gue merasa sensitif gitu. Jadi ribut. Berapa kali ribut dan berantem di sana. Gitu loh. Dan sudah dikasih tahu sama owner dari travel. Nanti di sana waktu kita manasik nih, yang hati-hati ya, yang suami istri biasanya sering berantem tuh suami istri. Kalau yang sekamar berempat laki-laki semua, perempuan semua itu biasanya ya karena orang-orang baru. Tapi yang sering berantem adalah nanti suami istri. Jedar gue yang ngalamin itu. Gue yang ngerasain, astagfirullah, gue bilang. Ya sampai satu hari menjelang kita mau berangkat ke Mina, kita masih di hotel transit, itu gue masih berantem sama istri. Masih berantem, masih akhirnya, tapi alhamdulillah maksudnya dengan kejadian itu akhirnya semua sama-sama plong, sama-sama mengeluarkan unek-unek yang mungkin di terutama ke istri ya, istri yang selama ini mungkin jadi unek-unek dia atas sikap gua yang selama ini mungkin terlalu cuek dan cenderung dia merasa kok seperti itu. Nah mungkin itu balasan yang gue ditunjukin, akhirnya berbalik. Gue ngerasa kok bini gue cuek, bla 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 ya. Itu mungkin yang gue selama ini di sini gue cuek, gue nggak terlalu nggak perhatian gue mungkin beda gitu loh. Ya terkesannya cuek gitu loh. Perhatian gue selama ini ya. Gue ditunjukin ternyata oh iya nggak enak ya digituin. Ternyata jadi padahal istri gue demi Allah katanya gue nggak ada niat, katanya gue nggak tahu. Terus dia katanya mungkin ini balasan buat kamu katanya. Yang kamu lakuin selama ini sama aku, itulah yang aku rasain, tapi aku nggak ada niat katanya buat ngebales. Gue langsung aduh itu ya udah kita berdebat berselisih di tanah haram. Padahal satu larangan yang tegas bahwa jangan berselisih, jangan berdebat di tanah haram. Tapi ya namanya misalkan memang banyak pesen-pesen, iya. Tapi kita manusia loh. Iya. Dan akhirnya gue sama istri minta ampun gitu. Setelah semuanya damai, kita sama-sama lega dan plong. Nah, itu plong. Ya inilah petunjuk. Dan istri juga bilang, inilah doa aku yang selama ini minta kamu berubah. Ternyata ditunjukinnya satu hari sebelum kita mau kemah di Mina, pindah ke Mina untuk proses wukuf puncak haji. Sampai dia minta ke nyokap gua, akhirnya nyokap gua WhatsApp, tolong jangan ribut di sana. Gua merinding, masih ada tuh WhatsAppnya di sini. Tolong mama minta kamu jangan ribut. Gua pikir kenapa nyokap gua tiba-tiba WhatsApp gini? Ternyata istri gua nggak kuat udah bingung. Minta selain dia minta sama Allah, dia minta sama nyokap gue untuk ngasih tahu gue ini supaya jangan ribut dan bla 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 di sana. Akhirnya dikabulin sama Allah. Gue yang berbalik sadar gitu loh, sadar. Oh iya, memang gue terima kok. Gitu. Gue terima. Terus ada miskomunikasi selama ini yang memang cara didikan gue ke istri yang memang ternyata itu tadi Fer, budaya, kultur, didikan dari keluarga itu beda ternyata. Gue Palembang, Sumatera, istri gue Sunda Cianjur, kultur budaya beda, didikan dari keluarganya beda sama keluarga gue. Jadi kita terbentuk setelah akhirnya dia ketemu gue usia gue 32 tahun, udah berkarat gitu karakternya, susah untuk dirubah kan. Nah akhirnya gue bilang, kenapa gue selama ini begini, kenapa gue selalu begini mendidik kalian seperti ini karena gue mau begini. Akhirnya dia juga tersadar,
oh iya ya gitu loh. Jadi suami saya itu bukannya marah, bukannya benci, bukannya tidak sayang sama gua dengan cara komunikasi dia. Ternyata dia mendidik. Nah, cara salahnya didikan gua mungkin terlalu keras. Gitu loh. Gua nggak melihat kapasitas dia dan anak-anak gua. Lumayan samaran. Iya. Dan akhirnya gua menyadari itu. Ya kebukalah semuanya di sana. Itu khususnya di pinggir jalan, Fer, karena kita malu kalau di dalam hotel. Itu kita berdebat, kita ribut itu di pinggir jalan. Di pinggir jalan di hotel transit. Iya, karena waktu itu posisinya kita di hotel transit itu tidak berdua satu kamar. Jadi dia sama perempuan, gue sama laki-laki. Nggak ada tempat dong. Hotel transit. Iya, dari hotel di Masjidil Haram, kita ke hotel transit lagi mendekati ke Mina, daerah Mina. Tapi belum nyampe ke tenda Minanya, adalah namanya hotel transit. Berapa itu sekitar 3 hari dulu di hotel transit ini. Nah, habis itu baru kita ke tenda Mina untuk camping. Nah, di hotel transit tidak ada memang yang sekamar berdua, gitu loh. Dipisah semuanya, suami istri. Jadi semua kamar tuh berempat. Laki-laki, perempuan. Nah, kita pilih tuh yang pasangan, yang temenan nih, yang udah akrab temenan, udah kita ribut. Itu bisa rekomendasi gua akrab kita request aja minta. Kita minta dong satu kamarnya berempat sama ini. Okay, sama bisa. Istri gue juga mintanya sama yang suami-suami mereka itu istrinya sama istri gue. Jadi ya lebih akrab dari awal sih, dari manasik kita udah kenal. Gitu loh. Ribut. Nggak mungkin mau ribut di mana? Sana kamar ibu-ibu, sini kamar suami semua. Kan kita kalau nggak sholat di kamar. Udah turun ke lobi, banyak juga orang jamaah yang kita kenal. Nggak mungkin dong, karena bini gue juga udah tahu. Itu pokoknya harus pengen nyelesain. Besok kita mau ke Mina, Fer. Besok kita mau puncak ibadah haji berapa hari lagi. Dan gue juga gelisah gitu, ya Allah, gue masih begini, masih ribut sama istri. Besok gue mau ke Mina nih. Besok mau ke Mina, lusa apa 2 hari? Iya, lusa. Hari kedua hari, wukuf di Arafah. Apakah mau pada ganjelan terus masih berantem sama istri? Itu loh, Fer. Itu campur aduk. Gue bingung. Sementara ego mau menyelesaikan masalah itu gengsi. Gue kan gengsi orangnya. Padahal mungkin sepele kali ya. Padahal sepele ya itu tadi. Padahal sepele nggak ada apa-apa maksudnya. Akhirnya ego aja. Turun ke lobi tadi banyak orang. Udah jangan di sini, keluar hotel, cari di pinggir jalan akhirnya. Ada 2,5 jam kali berdiri di pinggir jalan itu. Ribut nahan lu tahu kalau ribut di sini kan lu malu juga dong dilihat orang atau apa gitu kan. Walaupun mungkin banyak juga yang nggak ada kenal karena orang-orang dari Arab juga kan. Takutnya kan kalau ada jemaah Indonesia kan kelihatan kalau kita kelihatan muka ngotot apa-apa ya istri gue juga nangis ya, gue juga mengeluarkan air mata di pinggir jalan tuh. Tapi alhamdulillah singkat cerita di situ selesai. Hampir 2,5 jam kita berdiri di pinggir jalan agak menjauh dari hotel itu. Dia orang lalu lalang itu alhamdulillah selesai, lega. Dan hikmahnya buat gua, lebih ke gua ya gua harus coba untuk lebih menurunkan level didikan ke keluarga, level ego, lebih memperhatikan mereka. Yang selama ini enggak, gua pokoknya begini, tapi memang gua sayang sama kalian, gua bertanggung jawab, gua mendidik kalian begini. Yang selama ini gua jalanin seperti itu ternyata nggak selamanya benar, nggak selamanya bisa diterima sama istri dan anak-anak. Nah, itu akhirnya titik balik yang menyadarkan gue itu, ya gue bersyukur juga ditampakkan seperti itu, dibikin hati gue dibalik untuk gue jadi merasa kok istri gue cuek sama gue, ada apa ini, gitu-gitu kan, padahal nggak ada apa-apa. Satu hari sebelumnya gue dibikin gelisah harus ribut dulu sama istri. Sementara gue panik, gue mau beribadah, kok ribut gitu, puncak haji, kok mau ribut sama istri, itu panik. Dan akhirnya gue coba menekan semuanya, akhirnya kita berdamai setulus-tulusnya, nggak ada ganjelan apa-apa, sama-sama merendahkan dirinya masing-masing, merendahkan egonya masing-masing untuk
kebersamaan dan untuk besok kita harus ke Mina. Gitu. Kalau di Mina itu berapa hari? Di Mina itu sama hampir 5 hari ya, 5 hari kalau nggak salah totalnya ya. Sholatnya di dalam Sholatnya di sana di dalam tenda. Bareng-bareng berjamaah. Tapi tendanya laki-laki sama perempuan pisah. Kita semua satu tenda laki-laki, tenda perempuan satu tenda perempuan. Tapi jadi ketemu? Dipisah. Ketemu. Cuman di tendanya pisah. Gitu. Jadi ya alhamdulillah itu yang pengalaman yang gua rasain ya. Yang gua rasain di sana. Karena apa? Kalau gue denger orang tua sih, berangkat tuh aman-aman aja, nggak ada ini asik. Ternyata realnya tuh seperti, ya mohon maaf ya, walaupun itu tanah suci, tapi Allah kan menegur orang, hikmah atau tuntunan kan beda-beda. Ya banyak yang bilang kalau dulu kalau misalnya kita umroh atau haji, nanti apa yang kamu lakukan di tanah air itu langsung dibalas, langsung diazab gitu kan. Itu kan sesuatu yang menakutkan buat orang. Jadi mau ngapain? Gue mau umroh, gue mau haji, takut nanti gue suka memukulin orang, nanti gue dipukul-pukulin. Enggak begitu gitu loh, enggak bukan seperti itu gitu loh. Cuman memang banyak kejadian yang memang kita disadarkan akibat dari perbuatan dan tingkah laku kita. Contohnya gue pun sendiri mengalami di sana apa perbuatan gue, tingkah laku gue selama di sini yang gue lakukan sama istri dan anak-anak. Artinya bukan tingkah laku kasar ya, artinya yang lebih baik, sudah baik. Iya, didikan seperti ini gitu, perhatian. Selama ini gini loh, gitu, nggak seperti gitu. Cerita lo ini sangat memotivasi gue, bro. Ya semoga juga bermanfaat buat penonton channel ya. Amin buat teman-teman di XY Channel, buat lo pribadi sama keluarga juga. Ya mudah-mudahan cerita ini bisa membuka pikiran dan keinginan, jadi motivasi untuk juga menunaikan ibadah umroh dan haji. Karena ya itu tadi memang satu sebetulnya kenapa dari awal gue merasa akhirnya harus memutuskan untuk mendaftarkan haji. Gue waktu itu sudah merasa mampu dalam hal materi yang Allah kasih selama ini. Gue merasa mampu. Sebetulnya gue merasa mampu, tapi ya karena kehidupan aja foya. Secara uang utuh ya nggak ada untuk berangkat waktu itu. Tapi gue berpikir gue mampu kok. Nah, gue takut ketika Allah sudah memberikan kemampuan materi, tapi kok gue tidak menjalankan perintahnya. Itu gue takut. Jadi itu salah satunya. Yang selebihnya yang tadi yang gue cerita di awal bahwa nyokap bilang seperti itu, kalau bisa saat muda. Dan gue juga berpikir ya kalau bisa saat muda ada baiknya, karena anak-anak masih kecil-kecil. Anak-anak juga karena kita tahu juga nanti juga semakin besar semakin banyak kebutuhan mereka. Iya. Justru masa anak-anak kecil kebutuhannya masih kecil. Lu bisa save secara hitungan manusia, lu bisa save untuk menunaikan ibadah haji dan umroh masih bisa besar kemungkinan. Kalau anak sudah besar, waktu itu mikirnya ya Fer, waktu itu mikirnya ya. Akan makin banyak kebutuhan. Dia mau SMA, dia mau kuliah, apa-apa. Semakin sempit ini hitungan manusia, semakin sempit ruang gerak lu untuk menyisikan, untuk berangkat, untuk menunaikan ibadah haji. Sesimpel itu waktu itu gue mikirnya. Tapi lama-kelamaan gue berpikir bahwa memang bahwa Allah yang memampukan kita untuk berangkat, untuk menunaikan ibadah haji atau umroh. Seperti itu. Jadi awalnya simpel-simpel aja mikir. Waktu muda sehat, badannya kuat. Waktu itu juga mikirnya, kalau lagi muda, jadi anak-anak belum banyak kebutuhan. Yang seperti itu, sesimpel-simpel itu, ya berarti masih bisa nabung. Walaupun pada saat ternyata keberangkatan nggak ada juga. Dan akhirnya Allah yang turun tangan berkuasa untuk memampukan gua sama istri untuk berangkat. Tapi keren, planning lo tuh awal banget. Menerjang pemikiran orang yang kayak gue, balik ke gue ya, kayak gue orang berpikir mampu entar, pasti menunda ya, entar deh ya. Nunggu kebutuhan semua beres lah, kebutuhan nggak beres-beres. Kapan? Sama seperti waktu lu menikah, waktu kita menikah. Gue mau menikah pengennya misalnya punya uang di tabungan 10 miliar, nggak akan kekumpul. Nggak akan kekumpul. Ya ada mungkin yang pengen
beberapa orang mungkin nggak semuanya pengen punya rumah dulu, ada yang dikabulkan seperti itu, ada juga yang enggak. Kalau lu mau punya rumah dulu, kapan punya rumahnya? Kalau nunggu menikah, kalau nggak punya rumah nggak menikah dong, misalnya seperti itu. Sama seperti orang berumah tangga, sama, jalanin dengan niat bismillah, usaha, doa, habis itu berserah. Gua Oke, gitu. ini gini, coba pesan singkat lo buat sahabat XL Channel yang pengen punya impian naik haji gitu. Pesan gue untuk teman-teman sahabat XL Channel, pertama, jangan berpikir obrolan ini menjadi satu keriaan dari saya, itu yang pertama. Yang kedua, memang sebaiknya kita umat muslim bertawakal, bertakwa dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Menjalankan perintah Allah, termasuklah ini yang kita bahas di rukun Islam yang kelima, menunaikan ibadah umroh dan haji gitu. Jadi sama seperti gua, niatin aja, berusaha dan selalu berdoa, karena tiap hari juga dari 2014 waktu itu gue tiap hari selalu berdoa, sampaikan selalu berdoa seperti itu, minta dilancarkan niat dan keinginan gue untuk bersama istri sama-sama menunaikan ibadah haji. Selalu berdoa gue itu, dan alhamdulillah waktu pas gue di Arafah, gue langsung, ya Allah, ini doa gue yang selama ini dari 2014 Engkau kabulkan. Akhirnya gue sama istri ada di Arafah, yang dalam 1 tahun cuman 1 hari mustajabnya Arafah itu. Allah ampuni segala permintaan kita, Allah kabulkan segala permintaan kita, dan Allah banggakan kepada malaikat-malaikatnya, lihat hambaku di situ di padang Arafah itu, dengan mereka bermuka lusuh. Gua nggak mandi, memang nggak mandi, Fer, nggak mandi, nggak sikat gigi, nggak apa-apa, gua nggak ada. Karena ini dilarang kan, untuk pakai sabun wewangian. Ada sekarang pakai sabun yang tanpa tidak wangi, tapi gue nggak mau. 1 hari itu? Dari pertama ke Mina, pertama ke Mina gue udah. Jadi hari ketiga, abis itu baru lepas ihram, baru boleh pakai sabun, mandi, sikat gigi, pakai sampo baru boleh. Tadinya 3 hari itu nggak boleh. Larangan itu semua ada. Jadi balik lagi. Gue juga berharap lo, teman-teman kita, teman-teman XL Channel juga memang bersegera untuk meniatkan diri. Niat dulu, tapi niat tanpa usaha juga. Gitu kan. Jangan berpikir, apalagi sekarang misalnya untuk mendaftar ke reguler harus 20 tahun atau berapa tahun. Nggak usah mikirin itu. Kalau Allah kasih jalan, Allah sudah panggil untuk menjadi tamunya, untuk menunaikan ibadah haji, bismillah, pasti berangkat. Dan itu yang gua jalanin, yang gua rasain seperti itu. Alhamdulillah, bro. Benar. Alhamdulillah pulang ke sini selamat gitu loh, bertemu kembali sama keluarga, sama anak-anak, karena memang juga sempat kepikiran juga kalau di sana kalau waktunya selesai berarti kan nggak balik. Iya. Waktu selesai, umur kita selesai, berarti kita nggak balik. Dan ya kita anak-anak di sini, gue meninggalkan anak-anak. Itu yang gue bilang, gue sama istri berjihad di jalan Allah. Hashtag gue pertama kali bos gue berangkat naik pesawat itu, hashtagnya di story itu jihad fisabilillah. Bismillah, gue berharap gue panjang umur sama istri bisa balik. Tapi kalau gue nggak tahu umur gue atau istri gue atau dua-duanya nggak balik, barang gue sama istri gue yang cuman balik ke rumah ini di sini, dan anak-anak gue berarti terakhir itulah ketemu sama gue, ngelepas gue di depan pintu rumah ini. Tapi alhamdulillah masih dikasih Allah umur, ya semoga ini umur yang umur yang berkah, banyak manfaat, umur yang banyak manfaatnya, umur yang untuk beribadah gitu. Sampai begitu kalau pikirnya, ya kayak gitulah. Tapi bener, ini gue ngobrol panjang lebar sama lu ini masih juga kalau gila terlalu ekstrim ya.
hebat. Nggak hebat gue. Gue langsung gini, muda. Jadi gue berimajinasi ke otak gue juga, lo masih muda, lo punya pemikiran seperti ini. Nah, gue pengen. Amin. Gue pengen kayak gitu, makanya ini gue paksa kita bikin konten. Lu punya Makanya- prinsip yang kayak gitu, Iya. ternyata Nah. efek buat gue aja bermanfaat. Iya. Jadi gue semangat. Nah, satu lagi yang sebetulnya lupa tadi gue sampaikan. Begitu gue posting di story, di story banyak teman-teman yang ngeh. Itu termasuk teman-teman kita perempuan yang syuting bareng kita, sering bareng kita. Mereka tahu dan akhirnya mereka menitipkan doa, termasuk Ferry sendiri, termasuk Ferry sendiri gitu. Kau bilang, oh ternyata mereka ngeh dan mereka minta mohon titip doa gitu loh, Fer. Baik yang nggak kenal pun di teman-teman di IG, Om, Mas, Bang, titip dong doa ini, doa ini. Alhamdulillah, gue tunaikan amanah itu. Gue bacain doa di sana. Gue bacain doa di sana. Terus yang mana gue bisa langsung gue balas waktu misalnya abis gue berdoa di masjid, misalnya masih ada waktu untuk nunggu jadwal sholat, waktu sholat, gue langsung balas. Gue langsung balas. Alhamdulillah sudah saya tunaikan doanya. Semoga, pasti bahasanya gitu, semoga diijabah oleh Allah. Dan setelah itu kok gue ngerasa enak ya, gue ngerasa plong gitu loh, gue seneng gitu loh, karena apa yang gue doakan buat orang lain gue sampaikan, nah itu kan akan berbalik juga, insya Allah buat gue gitu loh. Jadi nggak ada yang sia-sia gue mendoakan, baik yang kenal teman-teman di IG atau yang tidak kenal. Rata-rata minta dipanggil, minta ada yang bisa bawa ibunya, minta lancar lah rezeki dan sebagainya. Ya itu permintaan mereka. Gue bacain doanya. Setelah itu gue balas. Gue kasih tahu ke mereka, sudah gue sampein ya. Maksudnya sudah gue bacain ya doanya, gitu loh. Ya semoga dijabah oleh Allah, gitu loh. Gue kan cuma menyampaikan apa yang mereka mau, gitu loh. Dan gue mengiyakan, ya gue akan doain. Dan setelah itu rasanya plong. Seneng banget bisa berbagi. ngebantu orang, ya berbagi. Dan ya lo senangnya bukan buat lo sendiri. bukan, gue seneng gitu loh, Orang lain ngikutin. ya, bacain doa yang mereka minta walaupun kita melalui DM Instagram. Itu oh ya, berarti ternyata memang ya gue bisa bermanfaat gitu, bukan cuma ibadah buat gue dan istri gue sendiri. Jadi dari via story yang gue posting itu Tanpa ternyata sadar. banyak yang menitipkan doa dan pengen ke sana, baik itu haji ataupun umroh, dengan membawa orang tuanya, anaknya dan lain-lain. Iya bro, ini kalau gua ajak ngobrol mungkin 2 hari 3 hari kagak kelar ya. Iya, karena kita gua makin begadang. semangat. Jadi Semangat. denger cerita lo dari usia 40, Nabi Muhammad yang akan jadi Rasul 40 loh. Ya. Lo hebat. Gue bangga bro. Itu jadi pemacu gua juga sama istri. Kita punya mimpi lagi yang sebenarnya mimpi ini sudah kita create, entah kesibukan apa agak terpending. Ya. Pas lo sudah nyampe sana, mohon maaf bukan iri, kan iri negatif. Jadi kita yuk pengen lagi. Alhamdulillah. Jadi bisa Alhamdulillah. kita doa lagi gitu loh. Ya. Kemarin mungkin doanya beda. Untuk hal Ya. A, ini yakin lagi, masalah antar yang mengabulkan kan yang kuasa ngabulin. Dan sekarang muncul lagi pemikiran gue baru. Ini satu nih, pemikiran yang baru, tapi menurut gue sih ya mudah-mudahan dikabulin sama Allah gitu. Bahwa apa yang akan gue dapetin ke depan, selain gue membahagiakan, selain untuk kehidupan kita, untuk kita hidup di dunia, membahagiakan istri dan anak, berbagi ya, sedekah, berinfak dan sebagainya, itu kan bagian dari untuk beribadah ya, beribadah. Gue berpikirnya gitu, seberapa banyak yang dikasih, yang dititipkan, gue harus lebih banyak lagi untuk beribadah. Harus lebih banyak lagi. Gue jadi malu deh. Tapi memang tidak artinya kita menyingkirkan
kehidupan dunia, enggak. Kita manusia, wajar, boleh kok kita bersenang-senang, boleh kok kita jalan-jalan, kita ajak anak istri misalnya sekali-sekali ke luar negeri, boleh berlibur misalnya kemana, ke Bali atau kemana, boleh. Tapi harus lebih banyak fokus ketika banyak dititipkan rezeki dalam hal ini materi, harus lebih banyak lagi beribadah. Nah itu yang gua planningin sekarang. Planningnya seperti apa ya itu sambil berjalan. Tapi benar, usia 40 ini usia saat bukan cuma, mohon maaf, bukan ekstrim sih, duniawi itu kan ngikutin, kita banyak nabung untuk akhirat. Betul. Itu sudah ada di Al-Quran. Usia 40, bukan ngomong 40 puber kedua, Iya. 40 kematangan, 40 saatnya lo itu bermanfaat buat orang, ibadahnya makin kenceng. Karena itu kan itu investasi, Ber. Itu investasi masing-masing diri kita masing-masing itu. Jadi boleh sih kita berinvestasi, mau punya rumah berapa sih gitu loh. Kalau anak satu ya oke, buat sendiri, nanti kalau punya satu lagi buat anak ya udah cukup kayaknya gitu. Terlalu berlebihan kalau misalnya anak satu atau dua lu berinvestasi 10 rumah. Buat apa? Mendingan lo investasi di jalan Allah gitu, karena itu yang akan dibawa kan. Ulama bilang, ustadz bilang gitu, itu nggak dibawa semuanya nanti, tapi bukan berarti kita juga nggak punya rumah gitu kan. Jadi harus lebih banyak, persentasenya harus lebih banyak ya kita berinvestasi di jalan Allah. Kayak misalnya bisa membawa orang-orang untuk beribadah umroh, siapapun itu yang kita pilih yang menurut kita Karena dikekepin terus juga rezeki. Iya. Iya, kadang-kadang ya, tapi itulah gue berpikirannya ke situnya, ke depannya begitu sih gitu loh. Jadi kepinginnya lebih banyak tanpa mengurangi hak-hak kesenangan, kebahagiaan istri dan anak-anak, karena mereka kan anak-anak juga masih kecil kan. Jadi pengen misalnya main ke sini, pengen masih banyak kebutuhan mereka, masih banyak keinginan mereka tentang duniawi, masih banyak. Sama kita pun juga gitulah. Gue pengen mobil sport. Iya kan? Itu wajar kok, manusiawi. Kok. Tapi ketika semuanya udah terpenuhi, boleh kita menikmati itu, boleh gitu. Tapi jangan dibalik jadi duniawinya yang banyak untuk pikiran untuk kehidupan bekal di akhiratnya malah sedikit atau terlalu cuek. Terima kasih gue ucapin lagi sama lo bro ya. Sama-sama bro. Mampir ke Isal Channel, cerita dari tadi awal sampai akhir, semoga bisa bermanfaat buat gue khususnya. Amin. Dan teman-teman, jejak digital ini akan sampai kapanpun bisa kita lihat. Itu buat motivasi gue juga. Kalau ada kekurangan ya mohon maaf. Ini seadanya. Tapi ini keren loh. Ini studio alamnya ada. Oke, sahabat Isal Channel, jangan lupa like, comment, dan subscribe.